Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda kelas 11. Semoga dalam keadaan sehat dapat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini masih melanjutkan kepada pembahasan sebelumnya, yaitu di bab 2 tentang teks eksplanasi. Pembahasan sebelumnya yaitu teks eksplanasi membahas tentang pengertian, kriteria analisis, kriteria yang dapat digunakan untuk menganalisis teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi. Pada hari ini kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, untuk memahami teks eksplanasi, Ananda harus memahami kaidah-kaidahnya. Nah, apa saja kaidahnya? Kaidah yang pertama yaitu menggunakan kata benda yang bersifat umum, seperti pesawat terbang, mobil, gunung berapi. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan kata benda yang bersifat umum. Kemudian, kaidah yang kedua, menggunakan kata kerja. Contohnya, lari, menulis, mendorong. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari penggunaan kata kerja. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks eksplanasi yang ketiga, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan proses. Kemudian, kaidah yang keempat, menggunakan fakta. Dan kaidah yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Nah, selanjutnya, dalam teks eksplanasi ada namanya mengonstruksi informasi teks eksplanasi. Teks eksplanasi dikonstruksi dari beberapa informasi, baik informasi lisan maupun tulis. Informasi ini berupa pernyataan umum yang dilanjutkan dengan urutan sebab akibat dan diakhiri dengan interpretasi. Informasi-informasi ini didapatkan dari berbagai sumber yang meliputi sumber langsung dan tidak langsung. Nah, Ananda, sumber langsung didapat dari orang atau tokoh, sementara sumber tidak langsung diperoleh dari buku. Nah, itu mengonstruksi teks eksplanasi. Selanjutnya, langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat berupa penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu. Contoh, fenomena alam yang dapat ditulis dalam teks eksplanasi adalah proses terjadinya tsunami dan efek yang ditimbulkannya karena tsunami. Nah, ini adalah langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan kejadian yang hendak dijelaskan. Kemudian, carilah referensi atau informasi tentang proses terjadinya kejadian itu. Selanjutnya, langkah yang ketiga, mulailah menulis. Paragraf pertama berisi pengertian dan paragraf kedua berisi proses terjadinya fenomena dan simpulan. Langkah yang keempat, gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Dan langkah yang kelima atau langkah terakhir dari memproduksi teks eksplanasi yaitu lakukan revisi jika diperlukan. Jadi, setelah melakukan langkah-langkah tersebut di bagian akhir, silakan dilihat terlebih dahulu, dibaca, dipahami, dan lakukan revisi apabila itu diperlukan. Nah, ini adalah langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi. Jadi,
teks eksplanasi pada pembahasan hari ini sampai di sini. Demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.